Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Yulis. Ibu hari ini akan menyampaikan materi tentang APBN dan APBD. Sebelum masuk pada materi hari ini, silahkan Ketua pimpin doa ya. Alhamdulillah selesai. Oke, Ibu lanjutkan. APBN dan APBD. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau menanyakan apa sih kepanjangan dari APBN di sini? Apa sih kepanjangan dari APBD di sini? Ya, silakan. Nah, betul, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Oke, pintar ya. Nah, jadi materi hari ini tujuan kalian untuk menjelaskan apa sih pengertian dari APBN dan APBD, fungsi dan tujuan APBN dan APBD, dan yang selanjutnya mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Dengan kalian memahami materi APBN dan APBD di sini, kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa memahami tentang APBN dan APBD dalam suatu pemerintah maupun suatu daerah. Oke, sampai sini Ibu kasih penjelasan sedikit dari pengertian APBN dan APBD. Nah, pengertian dari APBN di sini adalah suatu anggaran atau rincian yang terdapat dalam pemerintah negara yang dimana disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN di sini suatu rincian atau suatu daftar dalam pengeluaran dan pendapatan yang dimana berlaku dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi selanjutnya tentang fungsi APBN. Fungsi di sini ada 3, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini adalah tepat mengalokasikan suatu sasaran atau tujuan yang agar bisa membantu perekonomian dalam suatu masyarakat. Seperti itu. Contohnya Ibu kasih contoh seperti BBM, bahan bakar minyak, yang dimana pemerintah harus pintar mengalokasikan BBM ini sasarannya kepada masyarakat yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, seperti itu. Selanjutnya fungsi distribusi. Distribusi di sini penyaluran yang dimana yang disalurkan dari pemerintah ke masyarakat. Seperti contoh Ibu lanjutkan dari contoh yang sebelumnya, pendistribusian. Jadi pemerintah itu harus pintar untuk mendistribusikan BBM ini dan mendistribusikan penyaluran BBM ini kepada tepat sasaran, seperti itu. Yang selanjutnya fungsi stabilisasi. Dari adanya fungsi alokasi dan distribusi, jadi peran pemerintah ini menstabilisasikan suatu dana atau subsidi yang dikelola oleh pemerintah tadi agar tetap mengurangi pengangguran dan bisa membantu perekonomian yang ada di masyarakat setempat, seperti itu. Selanjutnya, dari tujuan dibentuknya APBN di sini, ini suatu pedoman pendapatan dan pembelanjaan yang dimana dalam melaksanakan suatu tugas untuk meningkatkan produksi dan untuk mengurangi pengangguran demi kenyamanan dan perekonomian yang ada di masyarakat, seperti itu. Next, sumber-sumber penerimaan negara. Di sini ada 3 jenis, yakni yang pertama penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga penerimaan hibah. Nah, yang pertama di sini penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan di sini yang dimana bersumber dari pendapatan perpajakan yang ditarik oleh suatu lembaga perpajakan, seperti itu. Contohnya bisa PPH, PPN, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Nah, Ibu kasih contoh PPN dan PPH di sini. Kalau semisal kita membeli barang di suatu Indomaret atau Alfamart, itu di dalam notanya terdapat PPH 10% dan PPN-nya 10%. Itu pernah belanja di Indomaret kan? Nah, ya. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak, yang dimana penerimaan sumber daya yang terdapat dalam alam seperti gas dan minyak bumi. Yang selanjutnya, kekayaan yang dipisahkan oleh suatu pemerintah dalam penerimaan yang berasal dari keuntungan dalam BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, penerimaan hibah. Hibah di sini yang dimana dilaksanakan dalam mekanisme perencanaan yang dituang dalam daftar rencana kegiatan hibah. Namun dalam penerimaan hibah di sini tidak ada timbal balik. Jadi pemberi hibah tidak memberi atau tidak membayar dalam suatu perekonomian, seperti itu. Next, klasifikasi belanja negara. Di sini ada 3, yakni belanja pemerintah berdasarkan organisasi, belanja pemerintah berdasarkan fungsi, dan belanja pemerintah berdasarkan jenis. Dalam yang pertama, berdasarkan organisasi di sini, belanja pemerintah yang dialokasikan dalam bendahara umum yang dikelola oleh Menteri Keuangan atau secara keseluruh itu dalam sektor fiskal yang menetapkan bendahara atau keuangan di sini. Selanjutnya, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi di sini bisa semacam fungsi kesehatan, fungsi pelayanan, dan fungsi kesehatan. Oke. Selanjutnya, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis di sini belanja pemerintah yang dipusatkan dalam belanja pegawai, belanja moda, dan subsidi lainnya. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Dalam penyusunan APBN di sini ada 2 prinsip, yakni prinsip penyusunan pendapatan, yang kedua prinsip penyusunan pengeluaran. Yang pertama, prinsip penyusunan pengeluaran, yang dimana lebih hemat dan tidak boros, lebih terarah suatu pendapatannya, dan yang kedua lebih mengusahakan semaksimal mungkin pembelanjaan produk-produk. Selanjutnya, prinsip penyusunan dalam pendapatan, yang dimana lebih mengintensifkan piutang dan penagihan negara yang dalam bentuk sewa dan lain-lain. Selanjutnya, asas penyusunan APBN. Asas penyusunan ini ada kemandirian, penghematan, dan lebih memprioritaskan pembangunan dalam meningkatkan suatu perekonomian. Selanjutnya, apa sih pengaruh APBN terhadap perekonomian? Dengan adanya APBN ini, semua bisa terarah, terkendali, dan bisa memaksimalkan arah dan tujuan dan prioritas mana pembangunan yang selanjutnya akan dibangun. Jadi pembangunan sarana dan prasarana di sini lebih meningkatkan efektivitas dan faktor perekonomian dan faktor produksi yang ada dalam perekonomian saat ini. Selanjutnya, APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengertian APBD di sini suatu keuangan tahunan yang terdapat dari pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi APBD di sini ada 3 macam, yakni fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, dan yang ketiga fungsi pengawasan.
Yang pertama di sini fungsi otorisasi, yang dimana dasar pelaksanaan dalam pendapatan dan pengeluaran dalam pemerintah daerah. Jadi otorisasi di sini adalah dasar pelaksanaan sebelum terjunnya suatu kegiatan, seperti itu. Yang kedua, fungsi perencanaan, yang dimana menjadi pedoman terlaksananya suatu kegiatan. Jadi perencanaan, merencanakan terlebih dahulu suatu kegiatan sebelum meluncur ke tempat atau suatu sasaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan, pedoman yang dimana pemerintah itu mengawasi kegiatan itu sesuai dengan aturan atau ketentuan apa tidak. Selanjutnya, tujuan APBD di sini dengan disusunnya APBD bisa menjadi pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan pembelanjaan daerah. Jadi dengan adanya APBD di sini bisa terarah dan terstruktur. Selanjutnya, sumber-sumber penerimaan daerah ada 3, yakni pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, yang ketiga pendapatan dari dana-dana lain. Yang pertama, pendapatan asli daerah, contohnya pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, dana perimbangan, yang dimana dana di sini dana bagi hasil dan dana pengalokasian umum. Selanjutnya, pendapatan atau pendapatan dana lainnya bisa didapat dan bersumber dari penerimaan daerah. Yang di sini ada 3 jenis, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan yang ketiga pendapatan dana lain-lain. Yang pertama di sini pendapatan asli daerah, contohnya itu pajak daerah, distribusi atau hasil kekayaan alam itu sendiri. Selanjutnya, dana perimbangan, dana yang diperoleh dari suatu perimbangan atau jumlah, yakni dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Selanjutnya, pendapatan dana lain-lain, semisal dari dana hibah dan pendapatan dana darurat. Selanjutnya, jenis-jenis belanja daerah. Belanja daerah di sini ada beberapa, yakni berdasarkan urusan pemerintah, yang kedua fungsi, yang ketiga kelompok, dan yang keempat organisasi dan program. Jadi dalam urusan pemerintah di sini ada urusan wajib dan urusan pemerintah. Jadi urusan wajib di sini mencakup kepada pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan urusan pemerintah yang dimana lebih mengklasifikasikan urusan wajib yang tadi dengan urusan pilihan lainnya. Selanjutnya, menurut fungsinya ini lebih ke keselarasan dan keterpaduan antara dengan tujuan A dengan tujuan B, seperti fungsi pelayanan, fungsi kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi organisasi dan kegiatan. Jadi pemerintah daerah di sini menuntut atau menyusun suatu organisasi pada masing-masing suatu pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam kelompok belanja. Kelompok belanja di sini kelompok tidak langsung dan kelompok belanja langsung. Bisa membedakan ya, kelompok belanja langsung itu seperti apa dan kelompok tidak langsung itu seperti apa. Selanjutnya, mekanisme penyusunan mekanisme dalam APD di sini. Pemerintah daerah mengajukan penyusunan kepada DPRD dan disahkan atau pengesahannya itu oleh Mendagri atau Menteri Dalam Negeri dan diterima langsung oleh gubernur atau wali kota. Jadi keputusannya itu terdapat dari gubernur atau wali kota, seperti itu. Jadi pengaruh APBD dalam perekonomian saat ini apa? Lebih membantu atau mengurangi pengangguran dan lebih mengurangi kemiskinan dan juga bisa memperluas kesempatan kerja
bagi yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi di sini lebih memperluaskan juga investasi baru dan mensejahterakan rakyat dalam perekonomian agar tetap terkendali. Seperti itu. Jadi penjelasan Ibu cukup di sini. Kalian sudah memahami kan, mulai dari pengertian APBN dan APBD, fungsi, tujuan, dan mekanisme penyusunan dalam APBN dan APBD. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu menutup akhir materi hari ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, Ibu kasih tugas hari ini, kalian mencari studi kasus yang lebih mengintensifkan dalam APBN dan APBD dalam suatu perekonomian yang ada di Indonesia sekarang. Jadi paham ya? Mencari studi kasus dalam APBN dan APBD. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Mungkin dari penjelasan Ibu, mulai dari pengertian sampai mekanisme penyusunan, bisa membantu Ibu untuk meringkas atau merangkum materi yang hari ini Ibu sampaikan. Ya, silahkan Ketua. Oke, benar ya. Jadi Ibu rangkum lebih sedikit lagi, lebih ringkasnya. Jadi APBN itu lebih ke negara, sedangkan APBD lebih kepada daerahnya, daerah setempat, seperti itu. Jadi di sini APBN dan APBD sama-sama lebih mendukung untuk meningkatkan perekonomian agar tidak mengalami kemerosotan, seperti itu. Mungkin materi hari ini Ibu tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini kalian bisa terima dengan baik dan bisa memahaminya. Silahkan pelajari lebih lanjut di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.